Puji Tuhan, walaupun cuaca hujan, tapi kita boleh tetap bersekutu ya, beribadah, di mana kita menjadikan hari ini adalah hari Sabat Tuhan, harinya Tuhan. Maka tidak ada hal apapun membatasi kita. Bukan hanya untuk kita yang di gereja ya, jemaat Tuhan menyapa semuanya yang ada di gereja, demikian yang ada di rumah kita masing-masing. Karena memang ibadah kita tetap masih berlangsung secara online. Jadi kalau hari ini kita ada di rumah, ya di rumah kita masing-masing kita juga melaksanakan ibadah kita. Karena kita dapat melangsungkan secara online pagi hari ini. Sekali lagi kita mau terus mencari Tuhan, bersekutu lebih lagi karena kita tahu kekuatan kita, penghiburan kita, pengharapan kita, pertolongan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah sumber segala-galanya bagi setiap kita. Amin. Baik, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pagi hari ini adalah Tuhan adalah gembalaku, ya. Tuhan adalah gembalaku. Dalam Alkitab kita menemukan ada dua perikop bacaan kitab suci yang sangat terkenal. Dalam keseluruhan Alkitab, orang Kristen kalau menyebut bagian itu pasti, bahkan sedikit banyak hafal. Dan seringkali tidak akan salah. Kalau salah keterlaluan. Yaitu dua perikop pembacaan yang sangat terkenal di dalam Alkitab kita. Yang di perjanjian baru adalah doa Bapa kami. Setiap orang Kristen sangat paham, sangat fasih, sangat hafal doa Bapa kami. Dalam perjanjian baru. Ini menjadi sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh Allah nyatakan sehingga banyak orang Kristen mengenali dan akan mengalami janji berkat Tuhan melalui perikop doa Bapa kami. Demikian juga dalam perjanjian lama, apa yang Allah berikan menjadi berkat bagi kita adalah Tuhan adalah gembalaku. Banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen kalau ngomong Mazmur 23 langsung Tuhan adalah gembalaku. Begitu banyak lagu yang dipujikan melalui Fatsal ini. Ini berarti Mazmur, bahkan doa Bapa kami menjadi sebuah kebenaran yang sungguh sangat memberkati kehidupan banyak orang-orang Kristen. Saya banyak mendengar kesaksian bagaimana Mazmur 23 ketika mereka ucapkan, mereka perkatakan, mereka tidak tahu lagi bagaimana harus berdoa dalam kesusahan pergumulan mereka. Tetapi ketika mereka mengucapkan, mengutip dari Mazmur 23, bahkan seringkali mereka melakukannya di luar kepala, hafal. Sangat banyak hal, kejadian, keajaiban, pertolongan Tuhan. Kuasa Allah bekerja menyertai. Sehingga firman ini sungguh-sungguh bukan hanya menjadi firman yang terkenal, tapi juga menghidupi umat percaya. Di dalam firman ini kita menemukan sebuah kebenaran yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Inilah yang menarik daripada perikop tentang Tuhan adalah Tuhan gembalaku yang baik. Daud mengatakan Tuhan gembalaku adalah gembalaku. Dengan perikop judul Tuhan Gembala yang Baik. Menarik sekali. Apa yang menjadi alasan kenapa Fatsal ini Tuhan adalah gembala yang baik, menjadi Fatsal yang sangat menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Bukan hanya karena tulisannya yang begitu indah, kata-kata yang begitu bagus di dalamnya, banyak puisi, banyak kata-kata indah. Alkitab ini dituliskan dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Tetapi sekiranya Mazmur 23 menjadi satu Mazmur yang muncul sedemikian rupa, bahkan menjadi istimewa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tidak bisa diluputkan karena penulisnya adalah seorang yang takut akan Tuhan. Penulisnya adalah seorang yang bergaul dengan Tuhan. Penulisnya adalah seorang yang hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Daud adalah seorang pribadi yang sangat bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga walaupun dia menulis, lihat ini merupakan salah satu Fatsal yang pendek. Daud banyak menuliskan Fatsal yang panjang-panjang. 6 ayat itu merupakan tulisan Daud, termasuk bagian ayat-ayat yang pendek yang ditulis oleh Daud. Daud bisa menuliskan Mazmurnya di atas 10 ayat kebanyakan. Tapi menarik dengan 6 ayat yang pendek ini, tapi Daud mampu menuliskan
Kalimat demi kalimat menjadi sebuah kalimat-kalimat pernyataan yang diwahyukan oleh Allah. Tentu saja ini bukan lahir melalui kemampuan atau bakat Daud menulis atau membuat puisi atau doa yang indah. Bukan, kita percaya bahwa firman Allah ini diilhami oleh Roh Kudus. Firman Allah ini dinyatakan oleh Roh Allah. Tanpa Roh Allah yang mengurapi, memakai hamba-hambanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menuliskan kata-kata Allah. Makanya kata-kata Allah yang disebut logos dalam bahasa Yunani ini disebut sebagai firman Tuhan. Karena ini bukan kata-kata yang dibuat oleh pikiran manusia semata-mata, tapi Roh Allah yang sudah mengurapi, memakai mereka. Sebab itu ketika Daud menuliskan Mazmur 23 dengan 6 ayatnya yang pendek ini, tapi hasilnya, pengaruhnya, kekuatannya sungguh luar biasa. Inilah sebagai sebuah bukti Allah bagaimana Allah memakai seorang Daud. Allah menyertai Daud, Allah mengurapi Daud. Allah bekerja di dalam kehidupan Daud. Allah menunjukkan tanda-tanda, bukti-bukti yang nyata. Sehingga melalui ke-6 ayat yang dibagikannya, dituliskannya menjadi sebuah pasal yang sangat populer, terkenal, dan sangat memberkati, mempengaruhi kehidupan banyak anak-anak Tuhan. Karena Daud memang adalah orang yang dipilih oleh Allah. Daud sungguh-sungguh menjadi seorang yang mengerti bagaimana kehidupan yang seharusnya dialami sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita akan melihat bahwa sungguh kehidupan Daud, dan bukan hanya kehidupan Daud, seharusnya kehidupan setiap orang percaya, anak-anak Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada sebuah kondisi, keadaan apapun yang menjadi keraguan-raguan bagaimana kita seharusnya mengalami kehidupan yang baik itu di dalam Tuhan. Bahkan yang sangat baik. Karena dikatakan jelas, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebab itu perikop ini diberi judul Tuhan Gembala yang Baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bukan hanya dibimbingnya ke air yang tenang. Terus ada apa dengan air yang tenang? Ada kesegaran, ada pemulihan, ada pertolongan, ada kekuatan, ada janji Allah yang luar biasa. Allah yang menyegarkan, memperbaharui setiap hati kita. Bahkan dikatakan selanjutnya, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selanjutnya Daud berkata pada ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Wow, kata-kata yang luar biasa. Kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat disampaikan oleh Daud secara luar biasa. Makanya tidak heran Mazmur 23 ini menjadi sebuah kebenaran yang sangat. Saya sendiri lagu favorit yang pertama kali saya sukai dari lagu rohani adalah Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkanku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, dan seterusnya. Ini lagu favorit sekali, mengingatkan, sehingga makanya pasal Mazmur 23 menjadi pasal yang sangat menguatkan, sangat menginspirasi, sangat memberi penghiburan, pengharapan di saat lemah, di saat tidak tahu lagi apa yang kita perbuat. Karena memang Allah memakai Daud, memberikan rohnya bekerja dalam Daud untuk menuliskan, sehingga hanya dengan 6 ayat ini saja
Allah sudah berbicara bukan hanya untuk Daud, tapi berbicara bagi semua anak-anak Tuhan secara luar biasa. Sehingga anak-anak Tuhan dapat mengharapkan, dapat meyakini bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik bagi setiap kita. Bagaimana kita bisa mengenali rencana Allah yang sangat baik melalui Mazmur 23 ini? Yang pertama-tama melalui tulisan Daud ini, Allah sedang menunjukkan kepada kita, atau Daud sendiri sedang berbicara kepada kita, berkata kepada kita bahwa Allah kita itu adalah Allah yang baik. Bahkan bukan hanya sekedar baik, dia adalah Allah yang sangat baik. Segala sesuatu dikerjakannya, diperbuatnya atas kehidupan kita untuk menyatakan kebaikannya. Allah tidak pernah berubah dalam kebaikan yang dijanjikannya buat setiap kita. Walaupun kita sendiri merasa tidak layak, walaupun kita sendiri merasa tidak setia, walaupun kita sendiri merasa tidak pantas, Tuhan begitu banyak kekurangan kelemahan, tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menunjukkan di sini bagaimana Allah yang baik, gembala yang baik itu tidak akan membiarkan domba-dombanya kekurangan. Allah tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Sebab itu saya percaya kekurangan bukanlah sebuah keadaan yang seharusnya membuat kita merasa khawatir, cemas, atau takut, atau merasa menderita. Karena sebaliknya, Allah menyatakan bahwa kita seharusnya tidak pernah kekurangan. Jadi apa yang membuat kita merasa kekurangan? Itu adalah seringkali perasaan kita. Kadang keinginan kita lebih besar daripada yang selayaknya kita terima. Kita layaknya menerima sekian, tapi kita mau menginginkan yang lebih banyak daripada yang sekian. Maka perbedaan antara yang lebih banyak kita harapkan dengan yang kita terima itu akan seringkali menjadi, kok segini Tuhan? Kok cuman segini Tuhan? Kok sedikit Tuhan? Dan dari kata-kata itu kita katakan, kok kurang? Itu perasaan kita. Allah yang baik itu tidak pernah memberikan segala sesuatu kepada kita dalam keadaan kekurangan. Semuanya dalam keadaan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Lihat Allah sendiri, Ia membaringkan, bukan makan, tidur pun di dalam. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berbaring tidak dikatakan Ia memberi aku makan. Bukan. Membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya tidur aja diberkati Tuhan. Tidak ngapa-ngapain aja diberkati Tuhan. Inilah menunjukkan kebaikan Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi jujur aja seringkali kita merasa, kok kurang. Bapak Ibu, ketika kita mulai menilai ada hal yang kurang dalam kehidupan kita, berarti kita memiliki gambaran yang salah. Kita belum mengenal Allah dengan gambaran yang seluruhnya. Kalau kita bahkan dalam kondisi apapun, saat kebutuhan yang terpaksa mendadak sekalipun, demi nama Tuhan, tidak ada alasan Tuhan katakan, dari mana ini, bagaimana ini, kurang ini pasti, tidak bisa ini pasti. Tidak ada kata kurang itu, tidak ada. Daud sudah mengatakan dengan jelas, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, sampai Ia membaringkan aku tidur aja di padang yang berumput hijau. Apalagi kalau bertanggung jawab atas kehidupan kita tentang makan, minum, setiap harinya yang kita jalani, setiap keadaan yang kita alami. Tuhan pasti menyatakan segala kebaikannya, bertanggung jawab sepenuhnya. Sebab itu Allah menyatakan pada kita tentang jaminannya. Bahwa Allah menjamin melalui segala kebaikannya. Supaya kita tidak menjadi cemas, menjadi ragu, khawatir, mempertanyakan keadaan, kondisi apapun yang kita alami. Karena Allah mau supaya kita mengenal Dia sebagai Allah yang sungguh baik. Sebab itu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 34 ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, Daud pernah berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
kecap, lihat baru ngomong. Jangan ngomong Tuhan itu baik kalau engkau belum menikmati kebaikan Tuhan. Ini bukti bahwa Allah betul-betul mau kita mengalami kebaikannya. Supaya apa? Supaya melalui kebaikannya kita tidak perlu mengalami kekurangan apapun juga. Kekurangan iman, kekurangan pengharapan, kekurangan hikmat, kekurangan kebijakan. Kekurangan jangan batasi hanya bicara soal kebutuhan, soal apa yang kita perlukan sehari. Bukan hanya itu. Ada banyak orang kadang kebutuhan secara fisik dipenuhi, tapi kebutuhan secara batinnya tidak miliki. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Ketika keadaan dia bingung, dia panik, dia khawatir, yang tadi. Padahal keadaan di luarnya begitu dengar sakit, begitu dengar kena COVID, wah langsung melihat ini. Orang-orang kena COVID ini kenapa? Karena tidak ada ketenangan dalam batinnya mereka. Mereka punya uang, punya harta. Tapi begitu mereka mengalami keadaan tidak ada ketenangan. Kenapa? Ya tadi karena mereka punya sisi dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka punya sesuatu dalam hal tertentu, tapi pada hal yang lain mereka juga punya satu kata, kekurangan. Orang dunia boleh kaya dengan sisi harta duniawinya, tapi mereka miskin dalam sisi kebenaran. Kebenaran yang dalam hati, dalam kekekalan, dalam kebahagiaan yang sesungguhnya, di mana kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh keadaan jasmani. Nah, inilah buktinya. Ketika mereka mengalami keadaan di mana mereka sendiri tidak bisa berharap dokter bisa jamin dah saya sembuh atau tidak. Makanya mereka dihinggapi, dikuasai oleh kecemasan, ketakutan. Akhirnya kegelisahan, uang mereka tidak ada artinya apa-apa. Tapi Allah kita melalui firman-Nya jelas mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sebab itu 1 Petrus 2 sendiri pun Rasul Petrus mengatakan, jikalau engkau telah mengenal kebaikan, ayat yang ketiga 1 Petrus 2, jika kamu benar-benar telah mengecap, mengenal, menikmati kebaikan Tuhan. Artinya jangan katakan Tuhan itu baik kalau kita masih berpikir ada kekurangan dalam kehidupan kita. Allah tidak mau. Percaya Allah artinya ketika kita mempercayai Allah yang baik itu menolong kita, bekerja di dalam kehidupan kita untuk supaya kita mengecap kebaikannya, maka seharusnya kita yakin hidup kita pasti tidak akan kekurangan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki, mengenali, memahami Allah yang baik itu, seharusnya bahwa ini. Makanya Tuhan sendiri berkata, Mazmur 84 ayat yang ke-12, sebab Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Mazmur 84 ayat 12. Ia tidak menahan kebaikan. Ya. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya, di sini ada lagi penekanan. Yang hidup tidak bercela. Kalau kita hidup benar, berkenan, pasti ayat ini. Tuhan itu seperti matahari. Matahari, adakah matahari tiba-tiba terlambat menyingsing? Waduh, celaka dunia. Kalau matahari tiba-tiba tidak lagi berputar menurut waktu yang ditentukannya, maka jam ini akan berubah, ngacak, tidak bisa dipastikan 24 jam itu bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana kita harus bangun karena kelihatannya gelap terus, bulan terus yang berkeliling, matahari terlambat muncul. Maka tidak ada tanda-tanda untuk kita bangun, dan kalau tidak bangun, tidak bekerja, tidak ada kehidupan. Tapi Tuhan berkata seperti matahari, dan selalu ada harapan di dalam Tuhan yang menyatakan kebaikannya untuk Allah memberikan segala sesuatu supaya kita tidak berkekurangan. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, seharusnya hal-hal yang berkata saya kurang demikian, saya kurang begitu, tidak. Allah selalu. Malahan dalam perjanjian baru lebih tegas, lebih jelas lagi dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya sekalipun. Oleh karena kamu, 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah, yaitu bahwa karena kamu, Ia telah menjadi miskin sekalipun Ia, supaya kamu menjadi kaya oleh karena. Jadi bagaimana kita ngomong hidup kita kekurangan, Bapak Ibu? Perjanjian baru lebih radikal. Daud masih menggunakan bahasa personifikasi seorang gembala. Tapi Alkitab dengan bahasa rohani yang cukup nyata.
Kasih karunia Allah ini dibuktikan dengan cara Allah memiskinkan dirinya supaya kita menjadi kaya dalam kemiskinan. Jadi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang kemudian berkata, loh saya kok begini sih? Tidak. Itu perasaan kita. Kalau perasaan kita, ya tadi kita suka menilai semua dengan subjektivitas kedagingan manusia kita. Kalau tidak demikian, tidak Pak. Berarti ada hal yang tadi Mazmur 84 ayat 12. Ada kehidupan kita yang belum berkenan. Kalau kehidupan kita berkenan kepada Tuhan, tidak ada yang menahan kebaikan. Apa yang baik yang dijanjikan, difirmankan Allah, itu harus dan pasti terjadi. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembala kita. Tidak akan dibiarkannya kita kekurangan. Karena itu Paulus sendiri pun meneguhkan pada kita, Allahku akan memenuhi segala, Filipi 4 ayat 19, menurut keuntungan kita, hasil pendapatan kita, gaji. Tidak Pak. Makanya jangan kaget ada pendeta yang kaya raya. Padahal kalau pikir pendeta kerja apa ya? Dia cuma khotbah. Tapi dia bisa beli mobil, mobilnya bisa berapa biji, rumahnya bisa mewah. Ya enggak, kadang kita bisa melihat penafsiran ayat ini luar biasa. Sebab Allah memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan. Kekayaan dan kemuliaannya. Makanya kalau ada anak Tuhan malah merasa kekurangan. Aneh. Jujur. Aneh. Ya. Dalam hal apapun. Percaya. Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya dengan menyerahkan dirinya untuk supaya kita melihat kemuliaan kasih karunia-Nya. Dengan sebuah kata bahasa, ia yang kaya menjadi miskin. Sebab itu di Filipi 4:19, ia sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan kemuliaan-Nya. Supaya pada ayat yang 20 dikatakan, dimuliakan Bapa dan selama-lamanya. Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Supaya Allah dipermucoba kalau kita kekurangan. Coba kita kalau mengalami kesulitan. Coba artinya keadaan kita, orang lain tahu apa yang dimuliakan enggak? Jelas ini kalimatnya. Artinya Allah mau supaya dalam segala hal hidup kita memuliakan Tuhan. Dan sebagai sebuah kebenaran membuktikan bahwa Allah mau supaya hidup kita memuliakannya. Dia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ia akan memenuhi segala keperluan kita. Makanya Daud berkata, God is my good shepherd. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan Yesus itu kata-kata Daud. Karena Daud itu mantan gembala. Dia sendiri adalah gembala, pemelihara kambing domba. Dia tahu persis bagaimana hidup seorang gembala yang harus bertanggung jawab untuk kawanan dombanya. Makanya dia berkata ketika singa beruang menyerang kawanan domba itu, aku berobek mulutnya. Artinya hidup kawanan domba itu dijamin, dipelihara oleh gembala yang agung, Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau Allah sendiri sudah menjaminkan dirinya untuk memelihara kita, apakah lagi? Sebab itu jemaat Tuhan, sekarang ini kita berada jujur aja dalam sebuah masa yang sangat sulit. Sebab itu kita harus kembali kepada firman janji Allah. Kita harus meyakini Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kita pegang teguh ini. Dalam kondisi apapun, jangan biarkan goyah, lemah. Karena ia tidak pernah meninggalkan, membiarkan kita. Dan ia Allah yang berfirman, dan bukan hanya berfirman, tapi juga melaksanakan firman-Nya. Sebab Allah terlebih suka memberikan bukti daripada janji. Seperti dikatakan tadi, kecap dulu, bukti dulu Tuhan katakan. Alami janji Tuhan, alami pertolongan Tuhan, baru katakan Tuhan Yesus itu baik. Artinya Allah berikan bukti dulu, baru kebenaran tentang firman-Nya itu terimalah dalam hatimu, percayai dan meteraikan itu supaya engkau tidak ragu-ragu. Dalam keadaan kondisi yang bagaimanapun, Allah selalu dan pasti akan memberikan bukti-bukti firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Amin. Allah itu baik. Kasih karunia-Nya terlebih lagi sudah diberikannya dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua, melalui Daud Allah mau menyatakan kepada kita lewat Mazmur 23 ini adalah Allah yang kita miliki adalah Allah yang mengerti dan peduli. Dalam kebaikannya kita akan memahami Allah itu mengerti. Kalau kita hari ini mengalami keadaan yang sangat sulit, sangat berat, bukan berarti Allah tidak mengerti. Bukan berarti Allah nggak peduli.
Bukan berarti Allah seolah-olah meninggalkan, membiarkan kita sedemikian rupa. Tidak, Bapak Ibu. Yang kedua, Daud mengatakan Allah itu mengerti dan peduli. Dia tahu apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya, makanya dibaringkannya ke padang rumput yang hijau, dibimbingnya ke air yang tenang. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan kita. Dituntunnya kita di jalan yang benar supaya kita jangan berbelok, jangan menyimpang, jangan tersesat. Dituntunnya kita di jalan yang benar. Allah mengerti untuk setiap hal yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Ia mengizinkan kita berjalan di bayang-bayang lembah kekelaman, bayang-bayang maut sekalipun, Allah tahu apa yang akan dilakukannya untuk menunjukkan kebaikannya, bahwa Ia mengerti dan peduli. Dadanya dan tongkatnya itu akan selalu hadir menemani kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut bahaya. Bahkan kita tidak perlu cemburu dengan orang-orang dunia ini. Ketika orang dunia mengatakan dengan hal-hal duniawi, ya kita mulai bangkit rasa, tidak perlu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Orang yang mengatakan tidak perlu. Allah mengerti semuanya ini kita butuhkan, Bapakku. Allah mengerti bahwa semuanya ini menjadi bagian yang kita perlu di dalam kehidupan kita. Artinya Allah itu dalam segala perbuatannya itu nggak mungkin salah. Allah itu tidak mungkin berbuat kekeliruan ketika Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Sebaliknya jujur bahwa banyak ketika kita mengalami keadaan yang kita tidak harapkan, kita mulai komplain sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Sebenarnya tidak perlu, Bapak Ibu. Dalam segala hal Allah mau supaya kita selalu bersyukur. Karena Allah mengerti dan peduli. Artinya Allah mengerti dan peduli segala sesuatu yang diizinkannya kepada kita yang paling tidak enak sekalipun, itu nggak salah. God never do wrong. Allah nggak pernah nggak mungkin bisa berbuat salah. Kalau tidak demikian Dia bukan Allah. Nggak mungkin Allah punya sekian persen. Oh, kali ini Allah keliru. Itu kita yang bisa keliru. Kita yang keliru memahami cara Allah bekerja. Kita yang belum memahami bagaimana cara Allah untuk membawa kita berjalan dalam kehendaknya. Kita selalu yang mau ngatur Tuhan untuk berjalan mengikuti cara kita. Inilah yang menyebabkan seringkali nggak ketemu antara pikiran Tuhan dan kehendak kita. Maunya Tuhan dan kepingin kita maunya begini, tapi Allah maunya begitu. Dan ketika kita harus mengikuti maunya Tuhan, kita pikir, Tuhan, Engkau tidak bersama kami, Engkau biarkan kami sulit ini sekarang. Kami menderita. Apa yang sulit? Apa yang menderita? Masih hidup toh. Tuhan akan bergurau kecil, masih bernafas toh. Lihat orang dunia ini, Bapak Ibu, meninggal. Kita kemarin melewati banyak masalah tapi masih bernafas. Orang dunia nggak ngalami masalah, tapi gitu malah masalah, game over. Langsung menghadap Tuhan. Apa yang bisa kita? Jadi kalau kita hari ini sepertinya sedang menghadapi hal-hal yang, jangan pikir bahwa seolah-olah Allah tidak tahu. Allah tahu semua yang kita alami. Karena Ia mengerti dan peduli. Ia akan menuntun kita di jalan yang benar, menuntun kita menurut kehendaknya, bukan menurut kehendak kita. Oleh karena supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ini yang harus terus-menerus. Daud tahu persis bagaimana ketika dia mengalami keadaannya di lembah-lembah kesulitan, dia tidak membiarkan keluhan. Sebab itu muncullah Mazmur yang luar biasa ini. Ingat Mazmur 22 kemarin. Kita minggu lalu bahas Mazmur 22. Sedemikian rupa bagaimana Daud menunjukkan sebuah sikap yang luar biasa ketika dia sendiri. Apakah ketika dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Mazmur 22 ayat yang kedua kemarin. Apakah kemudian Daud memiliki prasangka yang buruk, prasangka yang salah? Mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Kali ini Allah keliru. Kali ini Tuhan tidak berbuat sebagaimana semestinya. Padahal engkaulah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya Daud berkata, padahal aku sudah menyembah Tuhan, aku sudah dekat dengan Tuhan, aku sudah beribadah kepada Tuhan, apalagi yang kurang Tuhan. Perhatikan ayat ini ayat yang orang-orang karismatik suka. Mazmur 22 ayat 4 itu bukan hanya bicara praise and worship. Kita harus tahu justru itu adalah perjalanan
perjuangan iman Daud yang luar biasa. Bahkan Daud di tengah makna ayat itu menunjukkan bahwa sekalipun Daud menyembah Tuhan, malah tidak ada jawaban. Kepadamu sampai dia bangun, aku tidak cuma menyembah Tuhan. Aku adalah, kita ingat Daud adalah seorang pemazmur, sehingga tafsirannya seolah-olah Mazmur 22 hanya Mazmur pujian penyembahan. Tidak. Malah Daud melihat sekalipun dia sudah menyembah, tidak ada jawaban. Bahkan kemudian dia tunjukkan, kepadamu nenek moyang kami percaya, ayat yang kelima. Dan mereka percaya, dan kau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, mereka percaya dan engkau tidak membuat mereka malu. Artinya Daud pun berseru-seru, Daud pun percaya kepada Tuhan, tapi tidak ada jawaban. Malah yang terjadi adalah ayat yang ketujuh, tetapi aku ini ulat, bukan orang. Ya, celah bagi manusia. Dihina oleh banyak orang. Semua mata yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggeleng-gelengkan kepala. Kasihan kamu. Kamu yang berharap kepada Tuhan, kamu yang menunjukkan kesetiaan, ketaatan pada Tuhan. Ternyata Tuhanmu, ayat 9 buktinya itu. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang meluputkan dia, biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah Tuhan berkenan kepada Daud? Lihat ini, kalau kita masuk ke Mazmur 23, Daud sudah tesis, sudah mengalami sebuah tesis untuk dia bisa menghasilkan Mazmur 23. Jangan katakan Mazmur 23 seolah-olah Daud hanya ngomong yang enak-enak tanpa membuktikan latar belakang situ. Mazmur 20, makanya sebelum baca Mazmur 23, wajib baca dulu Mazmur 22. Banyak orang Kristen kehilangan bertanya, Mazmur 23 enak-enak, tapi kok saya tidak ngalami? Hei, yang mana? Kita seringkali menyangka Tuhan tidak baik dan sebagainya. Kok saya kekurangan? Kita menganggap Tuhan kok salah menempatkan saya, kurang setia apa? Saya sudah setia, saya sudah taat menyembah Tuhan. Itu pun dialami oleh Daud, bukan berarti jalan yang kita tempuh sedang salah. Sekalipun hari ini Tuhan sedang mengizinkan kita berada di jalan-jalan yang tidak kita senangi, tidak sukai, kita tidak harapkan. Bukan berarti salah Allah mengizinkan kita ada di jalan yang seperti ini. Seperti jalan yang dilalui oleh Daud dengan pernyataan, aku ini ulat bukan orang. Dicela banyak manusia. Bahkan ayat 13 mengatakan, banyak lembu-lembu jantan mengerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepung aku. Mereka mengangkat mulutnya terhadap aku. Seperti singa-singa yang mengaum, menerkam dan mengaum. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku lepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh. Lihat. Hancur-hancuran hidup Daud. Hancur luluh. Ayat 14 itu. Hancur luluh di dalam dagingku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langitku, aku ditaruh dalam debu. Dalam debu maut kau letakkan aku. Daud benar-benar mengalami keadaan. Jadi Bapak Ibu, ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku yang baik, dia sudah buktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh baik. Allah yang sungguh mengerti. Allah yang sungguh peduli, Allah yang sungguh tahu. Sebab itu yang Allah kehendaki adalah relakan hatimu. Izinkan keadaan yang kamu alami. Siapa tahu ini menjadi bagian daripada rencana Tuhan yang dahsyat, lebih daripada yang kita minta, lebih daripada yang kita pikirkan. Seperti yang dialami Yusuf, kenapa dia harus dibuang oleh saudara-saudaranya? Kenapa dia harus masuk penjara? Seperti yang dialami Daud sendiri, kenapa dia harus terlunta-lunta menjadi orang buangan, diburu oleh Raja Saul yang dilayaninya sedemikian rupa. Ada maksud Tuhan di balik itu semuanya. Karena Allah pun menyatakan Tuhan tidak punya niatan sedikit pun juga untuk mendatangkan keburukan bagi kita. Kalau Allah tidak pernah berbuat salah, maka dampaknya adalah pernyataan yang lain mengatakan Tuhan itu tidak pernah merencanakan hal yang buruk. Sebab rancanganku atasmu adalah rancangan, bukan rancangan untuk memberikan hari depan. Hanya kita harus mengerti jalannya Tuhan. Sebab itu Ayub sendiri, Ayub seorang yang paling mengalami seperti Daud ketika dia berkata, aku ini ulat. Ayub pun ngomong hal yang sama. Sebab itu Ayub dalam keadaan pergumulan luar biasa, 10 anaknya meninggal, hartanya habis, miskin, kin. Istrinya sendiri mungkin bahasa manusia, sudah aku tinggalkan kamu. Buat apa aku ikut orang yang sudah miskin? Masihkah engkau beribadah kepada Allahmu, Ayub? Kutukilah Allahmu. Inilah istri yang hanya melihat harta. Pada saat susah,
Bye-bye abang. Bye-bye sayang. Ya. Makanya sungguh kita harus bangun rumah tangga kita di dalam Tuhan. Supaya jangan ada uang baru bersinar-sinar matanya. Tapi kalau udah ada uang, pudar sinarnya. Romantisnya hilang lagi. Ya, kalau ada uang, abang tambah ganteng. Ya. Tapi sudah tidak ada uang, jeleknya kelihatan. Loh kan? Nah inilah tipe, kayak puji Tuhan. Semua ibu rumah tangga, keluarga HOT luar biasa semua. Senyum dalam suka maupun duka. Kaya miskin, tidak ada masalah. Hidup ini sudah diatur oleh Tuhan. Perjalanan kita ada naik lembah, turun lembah. Itu sebuah perjalanan biasa. Asal bersama Tuhan, pasti Tuhan memberikan kelegaan, sukacita yang melimpah. Jadi, jangan punya pandangan yang salah terhadap Tuhan kita. Yang pasti Allah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Amin. Kalau Allah tidak pernah bermaksud buruk dan Allah tidak mungkin salah, berarti Allah menjadikan segala sesuatu indah. Artinya tepat. Perhatikan, banyak orang Kristen itu suka yang mau yang cepat-cepat. Atau kadang kita mulai menilai pertolongan Tuhan terlambat. Tapi yang sebenarnya itu Allah itu berbuat segala sesuatu tepat pada waktunya. Tidak terlalu cepat dan tidak juga terlambat. Indah pada waktunya. Hanya kita seringkali belum bisa mengenali waktu Tuhan yang sedemikian rupa. Tetapi pagi hari ini melalui Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, kata Daud. Biarlah kita sungguh mengerti bahwa Allah kita punya cara, punya waktu, dan segala rencananya itu pasti sangat baik bagi kita. Bersyukurlah dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan atas kita. Amin. Yang ketiga, melalui Mazmur Daud ini kita belajar tentang Tuhan itu bekerja secara detail. Perbuatan Tuhan itu bukan perbuatan yang serampangan. Ya. Dan orang yang serampangan tidak hati-hati. Dan kalau tidak hati-hati, pasti ada bagian-bagian yang tidak diselesaikan. Orang yang kerja serampangan berarti dia akan terjebak dalam kesembronoan. Tidak hati-hati, kurang teliti. Maka ada bagian-bagian yang tidak selesai. Bagian-bagian yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena kita sembarangan mengerjakannya. Tuhan tidak demikian. Lihat setiap detail tubuh anatomi kita yang diciptakan sempurna. Lihat setiap kita berbeda. Ada yang mengatakan, oh ada yang kembaran saya 100%. Gak ada. Mirip mungkin ada. Tapi yang sepenuhnya 100% gak ada. Detail perbedaan kita dengan orang yang mirip sama kita ketika disejajarkan, beda juga. Anak kembar Siam pun bedanya banyak. Yang kembar identiknya sangat tinggi pun akan setelah dilihat-lihat, oh ada perbedaannya. Itulah kedetailan Tuhan dalam bekerja. Allah membuat semuanya spesifik, unik, sempurna. Allah tidak mengabaikan bentuk mata, bentuk hidung, bentuk telinga, bentuk tangan, bentuk kaki. Semuanya dibuat berbeda seorang dengan lain. Karena Allah itu bekerja dengan per item, per part, detail satu demi satu. Dipastikan bahwa ketika dia membuat seperti ini dalam diri manusia, itu tidak akan ada kembarannya di antara miliaran manusia. Tapi coba kalau manusia bikin, jangankan kembarannya, KW-nya banyak. Mau HP KW 1 sampai KW 3 ada. Handphone iPhone pun ada. Iya tuh. Mobil pun bisa ditembak. Rumah pun bisa ditembak persis. Tinggal cari insinyur yang jago semuanya. Tembak bisa tembak. Nggak ada di dunia ini yang nggak bisa ditiru persis. Kamu mau rumah kayak artis di Hollywood, asal punya uang itu bisa dibuat. Lihat artis Indonesia sekarang. Wih, bikin artis dulu kayaknya, wih itu hanya artis luar negeri. Wih, sekarang orang Indonesia pun bisa meniru seperti itu. Itulah bukti semua yang ada di dalam dunia ini bisa ditiru karena tidak detail. Hanya Allah yang membuat sesuatu yang tidak bisa ditiru. Manusia mencoba menciptakan segala sesuatu bergerak. Menandingi kemampuan Allah menciptakan makhluk yang hidup yang bergerak. Yaitu yang disebut dengan robot. Satu kali dikagetkan dengan robot perempuan. Cantik. Ngomongnya kayak manusia.
Begitu diperhatikan, begitu baca teksnya, robot ternyata perempuan cantik itu. Ya, begitu langsung baru kita lihat Cina sedang banyak membuat robotik yang luar biasa. Tapi tetap detailnya tidak bisa ditipu. Kelihatan semuanya yang berbeda dengan manusia. Tapi Allah menciptakan kita dengan detail. Teliti bagian per bagian. Kalaupun dia mengizinkan sesuatu tidak sempurna seperti yang lain, Allah punya maksud dengan hal itu. Fanny Crosby buta. Ya. Dan sejak lahir sih dia. Ya. Helen Keller buta. Tapi apa yang terjadi? Fanny Crosby menciptakan lagu-lagu Protestan. Tenanglah kini hatiku. Ya, Tuhan memanggil, ku dengar Tuhan Yesus memanggil. Begitu banyak lagu Fanny Crosby. Helen Keller yang menciptakan tulisan Braille orang-orang buta. Dia lahir sehat, tapi Tuhan izinkan dia mengalami sebuah sakit, dia buta. Tapi tidak berarti kemudian Tuhan, you do wrong for Helen. Allah punya maksud melalui seorang Helen Keller. Untuk dia menjadi seorang yang akan menciptakan huruf bagi orang-orang buta. Sedemikian rupa. Kalaupun diizinkan Tuhan sesuatu tidak sempurna dalam kedetailannya, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Lihat detailnya Mazmur 23, lihat Bapak Ibu. Mulai dari yang umum. Yang umum itu adalah kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan domba apa? Emangnya kebutuhan domba nonton bioskop? Domba canggih ini. Kebutuhan domba sudah mikir? Tidak kan. Kita mikir ini kan gembala dan domba. Lihat, apa yang dibutuhkan domba? Yang dibutuhkan domba adalah rumput dan air, itu aja. Dari kebutuhan yang umum, yaitu di padang yang berumput hijau, air. Dan kemudian mulai ada spesifik, dituntunnya di jalan yang benar. Karena domba itu adalah hewan yang paling lemah. Ya. Hewan berkaki 4, bertanduk yang paling lemah. Dia jarang membela dirinya, bahkan tidak bisa membela dirinya. Makanya kalau dia terpisah dari kelompoknya, dia punya kecenderungan akan tersesat. Tapi gembala yang baik, ia akan menuntun domba-dombanya. Seperti itulah. Sampai hal di mana punya potensi menyimpang pun dibimbing. Jangan sampai menyimpang. Dituntunnya supaya jangan sampai satu ekor domba pun yang tersesat. Bayangkan itu gembala kita yang baik. Bukan sampai, bahkan kalau sampai domba itu terlanjur tersesat dan kemudian jatuh di lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Dia akan masuk dalam lembah bayang-bayang maut itu dan mengambil domba itu. Supaya jangan dia binasa di dalam bayang-bayang maut. Lembah kekelaman. Lihat detailnya Allah membuat mulai spesifik dari yang cuma makan, minum, padang rumput yang hijau, air yang tenang. Mulai hal-hal yang bisa mencelakakan. Yang menyesatkan, dituntun dari jalan yang benar. Supaya tidak menyimpang dari kehendak. Supaya engkau aman dalam jalanmu. Bahkan kalaupun kau sempat tersesat dan jatuh dalam bahaya maut, aku pun ada bersamamu. Bahkan kalau ada kerinduanmu ketika engkau lihat detail lagi berhadapan dengan orang lain. Aku menyediakan hidangan di hadapan musuh-musuh. Lihat ini Daud semakin spesifik. Semua orang. Ini sisi-sisi kehidupan manusia dia bicarakan. Detail. Engkau tidak perlu iri. Engkau tidak perlu malu hati ketika engkau lihat orang-orang mulai membesarkan diri. Seperti Daud katakan, mereka melihat aku, ayat yang ke-8. Dan mengolok-olok aku, Mazmur 22 ayat 8. Daud tidak perlu malu. Daud yang berkata, aku tidak malu. Karena aku tahu bahkan pada waktunya tiba, mereka yang akan terkejut dengan apa yang Allahku perbuat. Detail. Sampai-sampai apa yang dikatakan, ia mengurapi, lihat Bapak Ibu, puncak ini. Mengurapi kepalaku dengan minyak. Pengurapan, kita sudah bicara pengurapan itu adalah tanda kesukaan. Menjadi orang yang disukai oleh Tuhan. Ibrani 1 ayat 9. Ya. Aku mengurapi engkau, ayat yang B. Engkau mencintai keadilan dan benci kepada kefasikan. Aku mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Ya. Sebagai tanda kesukaan. Melebihi. Daud tahu bukan hanya dia musuh-musuhnya akan kaget. Tapi dia akan lebih Bapak Ibu.
Tuhan bicara detail tentang setiap hal, segala sesuatu. Jadi bagaimana kita bisa berpikir bahwa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Tuhan itu detail dan menyeluruh segala sesuatu. Sampai-sampai bukan hanya hal itu. Pialaku pun penuh melimpah. Dan akhirnya dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku. Lihat ini kata yang baik. Kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti, berarti bagaimana? Kita berjalan, dia ada bersama kita. Dimanapun kita berjalan, Allah selalu bersama kita. Dibuktikan dengan apa? Kebajikan, kemurahan. Dari dikatakan yang pertama, tidak kekurangan aku, Tuhan adalah gembalaku. Dan ditutupi kebajikan, kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku. Jadi bagaimana kita bisa mengalami keadaan yang kita perlu pertanyakan dalam hidup ini? Dan aku akan diam sampai kepada kekekalan. Detail sampai kepada kekekalan. Sampai kepada rumah Bapa. Masa yang akan datang, Daud nyatakan Allah memberikan janjinya kepada kita. Makanya Mazmur 23 menjadi sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Ya. Percayalah bahwa Allah tahu untuk hal-hal sepele, hal-hal kecil. Jujur kadang kemanusiaan kita, masalah kecil seperti ini Tuhan perhatikan. Contoh kata untuk hal membersihkan rumah. Allah itu detail Bapak Ibu. Untuk hal kecil kita pikir, cuman uang 100-200 ribu. Tapi kalau enggak ada, rasa. Tapi itu 100-200 ribu, bahkan 10 bensin. Untuk, aduh Bapak Ibu. Sebab itu kita harus melihat Allah itu secara detail dan kita tidak perlu malu. Sebab itu saya belajar, saya sendiri pun berdoa selalu enggak pernah berubah kayak anak kecil. Saya naik mobil, saya akan berdoa detail. Tuhan berkati mobilku, saya ucapkan semua, anak-anak saya menjadi saksi istri saya. Berkati mesinnya, saya hafal Toyota Innova PB 1867 mm atas nama Friendly Eri David 2006 bensin warna hitam. Spesifik saya sebutkan, detail. Saya berdoa Tuhan berkati delconya, koel-koelnya, karena delconya kalau putus itu mahal, itu harus jarang belinya, itu mahal pertama harganya. Delco itu yang kepalanya yang sambungan busi. Deko, itu 4 biji. Itu 1.750 di Surabaya. Kalau di sini berapa? 1,5 juta bisa jadi. Satu aja rusak, itu akan bisa maka mesin enggak. Saya ucapkan puji Tuhan, lihat aja aki kami sudah 3 tahun enggak ganti aki di sini. 3 tahun Pak. Saya doain detail Pak. Berdoa Tuhan air akinya enggak pernah kering, enggak pernah. Sel akinya enggak pernah kering. Kepala akinya bagian sel kemarin sempat ngadat. Dipakai anak Unika. Langsung Tuhan ngomong, ganti kepala businya, ini bukan soal akinya. Sempat ada pikiran ganti kepala akinya. Tuhan kok saya doakan ada masalah ini. Tidak ganti kepala aki sampai sekarang. Biarpun 2 hari tidak dipanasi. Hari ketiga cek. Lancar. Bapak Ibu detail. Tidak usah malu. Artinya tidak usah malu. Kadang kita ini seperti anak kecil. Lihat anak kecil kan doanya. Tidak ada anak kecil berdoa, Tuhan berikan aku perusahaan dengan omset. Ini bukan anak kecil ini. Ini anak kecil yang sudah didoktrin oleh bapaknya materialisme. Anak kecil, Tuhan buat aku kalau aku berbicara di depan Pak RT, Pak Lurah misalkan. Semua orang akan terkesima. Anak kecil ini hebat ya. Tidak, pasti doa anak kecil sederhana. Tuhan berkati mamaku supaya aku punya uang jajan. Supaya aku bisa beli permen. Supaya hari ini aku bisa mungkin berbagi dengan teman satu bangku. Simple, tapi jujur doa-doa yang simple gini seringkali dilupakan. Kita pikir, kita selalu berdoa dengan membawa doa-doa yang gede-gede. Kita lupa simply kesederhanaan daripada doa itu sendiri. Yang detail. Ketika kita berdoa dengan detail, Bapak Ibu, hasilnya pun luar biasa. Daud detail dan lengkap menyeluruh. Allah itu berbuat dengan cara yang lengkap dan menyeluruh. Sebab itu Ayub berkata demikian. Kita lihat dulu Yosua pasal yang ke 23 ayat yang 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hati dan segenap jiwamu. Insaf. Yosua 23 ayat 14.
bahwa semua yang baik yang dijanjikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua detail, lengkap, menyeluruh, tidak ada yang tidak dipenuhi. Jujur aja kemarin contohnya yang kami alami di gereja. Setelah kami menghabiskan waktu dengan jemaat ya di rumah sakit bersama Papa Mama Cia. Detailnya Tuhan lihat. Kami tidak pernah sangka ketika pulang tiba-tiba Papa Tasya yang kami harapkan tiba-tiba ada. Kami pulang sudah ada. Karena kami pikir Sabtu kan kalau dia ngomong kan malam. Lihat Tuhan itu detail. Siang itu pun kami pulang persis dia ada. Sempurna. Pekerjaannya. Terus terang sampai bor kami pun yang kami pakai untuk pasang penutup itu rusak. Beliau sendiri langsung, sudah papi, saya turun, pulang lagi ke ke rumahnya ya, ke rumah opa. Ambil bor itu lagi, selesaikan, ini detail. Kita tidak pikirkan hal itu, tetapi Tuhan tahu gitu. Termasuk peristiwa kemarin, detail Tuhan. Kita pikir dokter Senen. Dokter Senen. Karena itu kita pikir lebih baik Senin masuk. Tidak, Tuhan rubah semua. Tuhan itu detail hari itu dan dokter tiba hari itu. Kita pikir paling tidak nginep 1 hari, minggu paling tidak dokternya. Allah itu detail Bapak Ibu. Detail, kita tidak perlu ngatur Tuhan. Kenali Allah itu, makanya Ayub itu berkata seperti ini, berkata, tidak ada satupun yang baik yang dijanjikan Tuhan. Tidak mau ngomong yang kecil, tidak berarti. Saya ingat dulu hal yang kecil itu kami beli, dikasih ini, tapi belum punya ininya. Tiba-tiba yang ngasih ini sadar, tidak ada artinya. Tapi kalau tidak ada ininya, tidak ada gunanya stand mic ini. Yang ngasih itu datang, Frank, aku lupa ini. Oh puji Tuhan, kami pikir kami mau beli, tidak perlu beli. Tuhan detail, kalau memberkati lengkap. Tidak sebagian-sebagian. Ini contoh kecil, terima kasih Tuhan. Saya ingat itu, Inutumion yang ngasih. Oh Tuhan, terima kasih. Ini jangan ngomong harganya. Bukan itu kita belajar di sini. Lihat Tuhan itu detail, nggak pernah satu pun yang diluputkan, dilupakannya. Makanya Ayub bisa berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. 10 anakku akan kembali. Harta kekayaan pun Tuhan pulihkan. Aku pun terlebih hidup bahagia bersama anak-anakku. Detail Bapak Ibu. Lengkap, bayangkan melahirkan lagi Mama Ayub yang sudah stres tadi ngatakan kutuki Allahmu. Bisa melahirkan 10 anak lagi. 10 anak berarti melahirkan berapa lama? Minim 10 tahun lagi. Bayangkan per tahun melahirkan 1 anak. Orang stres, yang gak stres saja baru anak 1 sudah mulai, capek, menderita. Apalagi yang mengalami stres seperti itu. Masih bisa, itu loh detailnya Tuhan. Artinya apa? Mama Ayub tiba-tiba dilawat, istri Ayub dilawat, diberikan kantong rahim yang kuat, diberikan sebuah semangat seorang ibu untuk melahirkan 10 anak. Allah bekerja secara detail. Jangan takut ya. Jangan khawatir, apapun Allah tahu. Makanya Roma 8 ayat 28 yang terkenal. Dan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Lengkap mulai dari makan minum, padang rumput, air tenang sampai hidup yang kekal. Dan aku akan diam di rumah Bapa sepanjang masa. Jujur aja kita jarang doa selengkap ini. Paling doa kita hanya doa sehari-hari. Tapi jujur kita berdoa untuk Tuhan, kalau ada apa-apa sama nyawaku, aku percaya aku sudah siap masuk hidup yang kekal. Tapi kita kan masa kita berdoa untuk kapan kita mau meninggal, tidak kan? Tapi Daud ini, lihat ini, sampai dan aku, artinya aku meninggal nanti aku tahu bagianku hidup yang kekal. Detail Bapak Ibu, lengkap. Percayai Allah pun akan memperhatikan kita detail dan menyeluruh. Amin. Akhirnya ini melalui ayat-ayat ini yang Tuhan katakan, jangan takut. Puncak daripada pengertian firman Allah yang Tuhan sampaikan melalui Daud adalah jangan takut. Daud ini orang yang benar-benar bebas dari rasa takut. Ya. Jujur aja ketakutan, kenapa kita merasa kurang, kenapa kita sepertinya
Tuhan nggak mengerti, Tuhan nggak peduli. Kenapa kita melihat jalan yang kita tempuh tiba-tiba begitu sulit kita mulai kuat? Ya tadi karena ketakutan. Ketakutan masih kita biarkan, kecemasan, kekhawatiran masih kita biarkan menjadi sebuah bagian yang sebenarnya itu sudah tidak boleh lagi menjadi suatu hal yang masih tinggal bercokol. Tapi jujur kadang ketakutan. Kita seharusnya bebas dari rasa takut. Daud dengan Mazmur 23, Daud berkata, aku tidak takut dengan apa-apa. Dengan makan minum, dengan ancaman, dengan bahaya, dengan maut, dengan musuh. Dengan masa depan pialaku melimpah. Ia mengurapi kepalaku. Masa depan pun aku tahu. Aku tidak takut. Kebajikan kemurahan aku tidak takut. Apa yang akan terjadi ke depan ini? Kebajikan kemurahan akan memimpin, menyertai aku dalam langkah-langkahku ke depan. Apakah lagi yang aku perlu katakan? Pertanyakan tentang semuanya itu. Daud ini orang memiliki sebuah kemenangan atas rasa takut luar biasa. Paulus berkata demikian, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh. Jadi ketakutan itu bukan dari Allah. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dalam bahasa Inggris yang lebih tertib kesannya itu cuman disiplin, peraturan. Tidak, tapi di sini adalah self control. Menguasai diri dengan keadaan, dengan masalah itu punya self control yang sangat excellent. Kita nggak gampang panik, kita nggak gampang bingung. Kenapa? Karena sudah dikatakan aku akan memberikan padamu kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Kalau kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Jujur aja, dan tantangan kemarin dalam kita bersama sebagai keluarga ya. Tuhan Bapak Mama Ci yang ada bersama. Kami tidak ada uang Bapak Ibu. Bawa RSAL, room kita emang gak ada duit. Emang gak pakai bayar. Ya. Tapi ajaib Tuhan. Terus terang, 2-3 hari sebelumnya, jemaat Tuhan GBM of Truth memberi persembahan yang berlebih-lebih. Kami sedih kaget. Kok banyak pemberiannya? Sudah Tuhan persiapkan. Makanya begitu mendengar peristiwa ini, oh untuk ini uang ini disiapkan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat laporan jemaat keuangan yang masuk. Baca nanti di warta. Dan tidak cukup itu. Tiba-tiba Papa Cia juga digerakkan. Karena memang kurang. Jumlah yang dibutuhkan kami pikir cuma ternyata sekian juta. Kurang. Kami juga tidak nyangka tiba-tiba malam Papa Cia kontak kami. Bagaimana biaya? Bapak Cia ada tindakan juga paginya. Puji Tuhan ada dana tambahan. Tertutup hari itu. Kita tidak perlu lagi khawatir ini dari mana uang. 5 juta sekian Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, amin. Maka nggak usah takut. 3 hari sebelum sampai, saya tidak perlu sebutkan. Semua persembahan yang masuk di gereja saya putuskan NN, kecuali dia minta tolong dikasih nama saya. Kecuali dia minta sendiri tolong sebutkan nama saya, baru saya akan tulis namanya. Kayak kita mau belajar rendah hati. Gak mau ngasih 100 juta, 1 M, tetap NN, no name. Tidak perlu pakai nama. Lihat jumlahnya sudah tahu, oh itu saya. Lihat jumlahnya kan bisa tahu, itu saya. Amin. Belajar kita semuanya. Saya sendiri pun kaget. Kok bisa? Ternyata kemudian 2 sampai 2 hari, loh ada peristiwa ini. Keluarkan keuangan gereja, amin. Uang di gereja itu buat untuk anak-anak, perluan harus bagi keluarga, amin. Nanti Tuhan sendiri akan memberkati kita. Terus terang saya sendiri pun ya bertindak dan iman saya hubungi, ada teman yang tergerak juga. Puji Tuhan. Bukan hanya rumah sakit Bapak Ibu, kita pun bisa memberkati keluarga ini. Tuhan kita terlalu baik. Detail lengkap dan satu alasan. Jangan takut. Supaya engkau jangan takut. Allah itu detail. Allah tahu bagaimana
bagaimana yang sepele-sepele yang kita engkau tidak tahu, Tuhan akan selesaikan. Bayangkan dokter tuh bisa datang siang itu, detail Tuhan, nggak meyakinkan lagi dokternya. Anak muda lewat kita aja, dia udah lewat. Biasa kalau dokter yang kan lewat orang, dia tidak akan menghindari kita. Saya ingat itu proses jalannya. Dia menghindari jalan samping baru. Dia langsung begitu dia lewat baru, oh ini dokter, saya kata. Ini dokter betul ya, saya. Ini dokter ini. Betul, begitu masuk ruang operasi, dokternya enggak kelihatan. Dokter kaosan kayak ngejin kayak anak muda. Hari itu selesai. Kami pikir kalau nginep kan ada biaya tambahan penginapan. Ada biaya tambahan untuk makannya. Ada biaya tambahan untuk obat-obatan yang mungkin jarang. Tapi enggak perlu ada nginep pulang. Cukup kontrol, Selasa kembali lagi. Detail Tuhan kita. Untuk apa? Jangan takut. Mungkin kau berkata, kita kan manusia Pak. Bagaimana faktor manusia ini kita lupakan. Kita kan terdiri. Saya mau tunjukkan kalau kau berkata saya punya perasaan takut. Mazmur 56 ayat 4. Waktu Daud takut, apa yang dilakukan? Daud bukan tidak punya ketakutan. Tapi kita belajar dari kalau engkau takut, pertama kita harus tahu bahwa kita harus menang dari rasa takut. Karena ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Dan kalaupun kau dihinggapi ketakutan, ingat ini ayat yang sederhana. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Jadi jangan biarkan alasan ketakutan yang mengendalikan pikiran hidup kita sampai kita sudah tidak bisa percaya lagi kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya. Jawaban musuh daripada ketakutan itu adalah iman, bukan berani. Berani nekat tapi tanpa iman itu kesia-siaan. Iman, dari iman itulah kita diberikan kekuatan, keberanian seperti 2 Timotius 1 ayat 7. Maka sebab pada kita Allah membangkitkan kekuatan, kasih dan penguasaan diri, ketertiban dalam bahasa Indonesia. Kita akan mampu menguasai keadaan apapun juga karena kita percaya. Makanya ayat selanjutnya ayat kelima dikatakan, kepada Allah aku percaya, kepada firman yang kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Aku tidak takut. Dari tadi ngomong takut, ayat yang kelima, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat yang ke-9, sengsaraku, apakah Tuhan gak peduli? Loh, bagaimana dengan masalah saya, kesulitan saya? Ini kan menekan saya. Sengsaraku, engkau yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah Bapak Ibu malu kita nanti? Didaftar. Masalah kita, kebutuhan, keluh kesah kita, itu didaftar. Tuhan tuh punya daftar jawaban untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah kepalaku, takkan kekurangan. Semuanya sudah didaftar. Supaya apa? Daud anakku, jangan engkau takut. Hari ini, mari kita menang atas ketakutan. Jangan takut. Allah di pihak kita. Dia adalah gembala kita yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih karunia Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa. Allah menyempurnakan janjinya sebagai gembala yang agung dalam kehidupan kami, yang tidak pernah membiarkan kami kekurangan, yang akan menuntun kami di jalan yang benar, menyertai kami menuruni, melewati bayang-bayang maut sekalipun. Kami tidak takut bahaya karena gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur kami. Sebab engkau Allah yang sanggup menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Sebab Allah yang mengurapi kami dengan minyak dan membuat piala kami penuh melimpah. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti kami sepanjang umur hidup kami. Dan kami akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sempurna gembala yang agung itu melalui tubuh dan darah yang sudah dicurahkan bagi kami, yang sudah kami terima dalam persekutuan yang kekal melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebab itu umat Allah, terimalah, percayalah, kuasa dan kekuatan, kemuliaan dan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal itu, akan meneguhkan, menguatkan seluruh kehidupanmu, sehingga tidak ada hal, keadaan apapun yang kau perlu ragukan, khawatirkan, cemaskan, baik keadaanmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya.
Allah Immanuel adalah Allah yang dahsyat, Allah yang berjanji dan pasti menggenapi janjinya, Allah yang berfirman dan selalu melakukan segenap firman-Nya. Allah memberkatimu dalam segala sesuatunya. Setiap janjinya dengan detail lengkap sempurna. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya digenapi. Tidak ada yang diluputkannya. Semuanya pasti terjadi. Berkat kasih karunia rahmat Allah Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami pergumulan, permasalahan, persoalan sekalipun, bahkan keadaan yang sangat sulit, bagi Allah selalu ada jalan keluar. Jawaban mujizat tersedia. Hari ini bahkan sampai kekekalan. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Bapa. Terus kami bawa keadaan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus peristiwa menghadapi pandemik. Biar semuanya Tuhan luputkan, Tuhan lewatkan, Tuhan lalukan. Virus sudah dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi korban-korban jiwa. Sebaliknya yang sakit pasti sembuh, dan yang sudah diluputkan akan tetap sehat sampai selama-lamanya. Biarlah penginjilan terus terjadi, ibadah berlangsung di seluruh penjuru negeri. Setiap orang dapat beribadah tanpa batasan, tanpa halangan. Sebab kekuatan, sukacita, pertolongan, perlindungan Allah menyertai kami. Kami semuanya, pemerintahan, presiden, wakil, dan menteri, dan seluruh jajaran dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati pemerintahan Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, semua dalam pimpinan kasih karunia Allah yang luar biasa. Dari pejabat eksekutif, legislatif, yudikatif, aparat TNI Polri bekerja bersama-sama dalam kasih karunia Allah Bapa. Kami percaya tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Oleh pertolongan Tuhan di kota Injil ini selalu ada jalan keluar, selalu ada keajaiban mujizat sebagai bukti nyata Allah memberkati Manokwari, Provinsi Papua Barat ini. Terima kasih bahwa pandemik yang sudah berlalu, Tuhan berkati RSUD, Tuhan berkati setiap rumah sakit provinsi, bahkan rumah sakit Angkatan Laut yang melayani setiap hal yang terbaik. Kami percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dokter-dokter, perawat, bahkan di seluruh negeri Indonesia, semuanya bekerja dengan kekuatan, penyertaan, pertolongan Allah yang ajaib. Tidak ada endemi, penyakit menular, itu sudah berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa Allah yang terlebih besar di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa menjaga, menyertai, meluputkan, melindungi, bahkan memberkati kita semuanya. Sebab itu jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam gereja, yang ada di rumah, sekarang buka hati, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Allah menyinari engkau dengan wajahnya, kasih karunia kemuliaan Allah Bapa yang dari surga sempurna, utuh, menyeluruh, dan dalam segala hal memberkatimu, memenuhi rumah tangga keluargamu, suami, istri, anak-anak, masa depanmu, rencana, cita-cita, usaha, pekerjaan, jerih lelahmu. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang gugur, tidak ada yang batal, tidak ada yang sia-sia, sebab semuanya ditolong oleh Tuhan, dipegang, dituntun, dan diberkati oleh Allah sendiri. Allah memberkati kita semuanya di dalam nama yang kekal, kudus, dan sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama yang percaya diberkati Tuhan, kita katakan amin. Kita berikan oleh Allah.